Ertugrul berangkat bersama Gundokdu serta beberapa penjaga lain ke Aleppo. Di tengah jalan, mereka diintai oleh pasukan salib yang dipimpin Komandan Markus di bawah perintah langsung dari Azam. Di sini, Ertugrul berpura-pura menyamar sebagai Asma dan memecah pasukan salib dalam pengejaran. Pertarungan tidak dapat terhindar lagi. Dilimizi bildiğine göre konuşmaya başla bakalım. Pada akhirnya mereka dapat mengalahkan pasukan salib meski mereka harus rela kehilangan satu pengawal mereka yang menjadi syuhada. Ertugrul tidak membunuh Markus dan membuatnya babak belur untuk bisa memastikan rencana licik Azam yang ingin mengadu domba kaum muslimin. Di sini juga diperlihatkan kedatangan Aikis yang tiba-tiba. Rupanya Aikis yang sangat mencintai Turgut berniat ikut demi bisa menyelamatkan Turgut. Di Aleppo, nampak Afsin telah berhasil melarikan diri dari pencarian pasukan salib setelah penyamarannya terbongkar. Di tempat Ibnu Arabi juga, nampak Al-Aziz memasuki tempat itu untuk meminta maaf secara langsung karena perbuatan nazir sebelumnya. Seusai meminta maaf, Al-Aziz juga memberitahu jika ia ingin mendapatkan ridho dan doa dari Ibnu Arabi mengenai rencana pernikahannya dengan Halime. Jelas saja ucapan Al-Aziz ini diketahui oleh Afsin yang sedang bersembunyi dan membuatnya harus mengambil tindakan agar pernikahan itu tidak terjadi. Usai dari tempat Ibnu Arabi, Al-Aziz menemui Halime untuk memastikan pernikahan mereka. Akan tetapi, Al-Aziz tidak mendapatkan apa yang ia harapkan setelah Halime memberi syarat akan peminangannya, yaitu Al-Aziz haruslah membawa adiknya Yigit yang tertawan oleh para kenaik Templar. Hal ini tentu saja membuat Al-Aziz hampir putus asa. Bagaimana mungkin ia bisa membawa Yigit dari genggaman musuh mereka? Namun, saat ia menjelaskan hal ini dengan Nasir, Nasir hanya tersenyum dan memberitahu jika Al-Aziz tidak perlu khawatir, sebab mereka mempunyai relasi dari kepala perdagangan mereka yang baru, yang tidak lain adalah Komandan Titus yang menyamar. Dengan relasi itu, mengembalikan Pangeran Yigit dari markas kenaik Templar pastinya tidak sulit. Hal ini membuat Al-Aziz kembali bersemangat untuk menikahi Halime. Esok hari, nampak Ertugrul mengejutkan Gundokdu dan yang lainnya, di mana Ertugrul memotong rambut Asma dan diberi kepada Komandan Markus, lalu membiarkan Markus pergi ke markasnya. Rupanya hal ini merupakan jebakan di mana ia akan mengirim Hamzah dan Aikis melacak markas tersembunyi para kenaik Templar. Di markas kenaik Templar sendiri, surat datang dari Nasir dan meminta Azam agar memberi Pangeran Yigit sebagai syarat pernikahan Al-Aziz dan Halime. Hal ini jelas membuat Azam tersenyum lebar dan tanpa menunda lagi segera mengirim Pangeran Yigit. Tidak berlangsung lama, Azam dikejutkan dengan kedatangan Komandan Markus yang telah babak belur dan sekarat. Melihat kedatangan Markus, Azam memeriksa kaki kudanya. Rupanya kecurigaan Azam benar jika kuda yang dibawa oleh Markus telah dibuka sepatunya dan memudahkan musuh untuk mendeteksi arah mereka. Menganggap Markus tidak becus dalam bertugas, ia segera mengeksekusinya. Sementara di luar markas, Hamzah dan Aikis berhasil mendapatkan lokasi kenaik Templar. Aikis sangat senang sebab ia mengetahui kondisi calon suaminya yang tertawan. Segera ia melepaskan anak panah yang memberitahu jika mereka telah mengetahui lokasi para kenaik Templar.
Kejadian ini menimbulkan sedikit kepanikan di dalam kastil hingga Kardinal Thomas harus mengungsi ke Antokia dan menyuruh Azam segera menyelesaikan urusan ini sebelum ia kembali lagi dan akan membuat laporan kepada Paus Vatikan jika Azam tidak layak mendapatkan gelombang prajurit pasukan salib. Kembali ke Aleppo, Afsin yang telah mengetahui akan pernikahan Al-Aziz segera mengambil tindakan dengan mencegat Pangeran Yigit sebelum diberikan kepada Al-Aziz. Dengan prajurit seadanya, mereka memulai penyerangan. Akan tetapi, penyerangan itu sia-sia setelah prajurit lain mengepung mereka dan membunuh banyak anak buah Afsin. Tamam Mionovic. Sedang Ertugrul dan yang lainnya yang juga telah sampai di Aleppo lalu diam-diam memasuki istana dengan perantara si pengasuh Laila. Ertugrul berhasil masuk dan berbicara dengan Numan agar Numan tidak menikahi anaknya sebab hal ini akan memicu pertikaian di antara umat muslim itu sendiri. Namun Numan hanya menganggap hal itu merupakan tindakan keegoisan dari Ertugrul yang ia ketahui menyukai anaknya. Kemudian, Ertugrul harus merasakan sakit yang mendalam seusai melihat secara langsung jika Halime tidak dapat berbuat apa-apa karena Pangeran Yigit telah di depan mata. Halime pun menggandeng tangan Al-Aziz yang menandakan ia setuju untuk menikahi Al-Aziz. Sedang di perkemahan, nampak Dundar yang telah mencurigai Komandan Titus mencoba kabur dari perkemahan dan memata-matai Komandan Titus dengan anak buahnya. Sialnya, Dundar yang tidak begitu ahli pun ketahuan dan segera mendapatkan bacokan dari Komandan Titus. Komandan Titus lalu menemui anak buahnya dan menjelaskan misi mereka yang tidak lain adalah membunuh Süleyman Shah dan istri. Di sisi lain, nampak Dundar ternyata masih hidup, namun dalam kondisi sekarat. Ia berusaha untuk menggapai obor dan berencana membakar tumpukan jerami itu dan memberi tanda bahaya, dan setelah itu kembali pingsan dan terbentur batu. Namun apa yang dilakukan Dundar berhasil membuat para penjaga mengetahuinya dan dengan sigap menggagalkan percobaan pembunuhan Süleyman Shah. Tidak lama berselang, Dundar akhirnya ditemukan oleh paman Al-Aziz dan memberitahu Süleyman Shah jika kemungkinan Dundar yang telah membakar jerami untuk menyelamatkan perkemahan. Akan tetapi, kondisinya sangat parah dan hasil dari pemeriksaan tabib, kemungkinan Dundar bisa selamat. Akan tetapi, benturan batu yang mengenai kepalanya bisa mengakibatkan cacat seumur hidup. Di Aleppo, Al-Aziz memberikan sebuah kalung kepada Halime sebagai bentuk rasa bahagianya karena Halime akan menjadi istrinya. Hal ini membuat Halime semakin sedih hingga tak mampu menahan tangisan penyesalan karena menerima peminangan itu. Sedang Ertugrul yang diselimuti sakit mendalam akan kepergian Halime kemudian didatangi oleh Ibnu Arabi dalam mimpinya. Ibnu Arabi kemudian membesarkan hatinya dan membuatnya kembali bersemangat dalam menghadapi masalah. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Itulah pesan yang bisa kita tangkap dari pembicaraan mereka. Sedang di persembunyian Afsin, seusai kalah dari pertempuran, Karatoigar datang menemuinya. Di sini Karatoigar mengaku jika ia diutus Sultan Alauddin untuk menggagalkan pernikahan Al-Aziz dan Halime, dan karena tujuan mereka saat ini sama, maka mereka akan beraliansi. Karatoigar pun menuju istana dan ingin menemui Al-Aziz secara langsung. Sebelum Karatoigar masuk, terlebih dahulu Gundokdu datang mewakili suku Kai. Di hadapan Al-Aziz,
Gundokdu terus menyinggung keberadaan Nasir dan meminta Al-Aziz agar mereka berbicara empat mata saja. Saat pembicaraan empat mata itulah, Gundokdu mencoba meyakinkan Al-Aziz jika ia sedang dikelilingi oleh musuh dan hanya 3 orang yang tidak terlibat dengan para pasukan salib, yaitu pengasuh Layla, dan Al-Aziz itu sendiri. Emir Hazretleri. O size asla... Usai dari pertemuan dengan Gundokdu, kemudian masuklah Karatoigar yang berkata jika ia utusan langsung dari Alauddin Keykubat. Karatoigar memperingati Al-Aziz jika ia menikahi dengan anak Pangeran Seljuk. Artinya ia sedang mengumumkan deklarasi perang antara Seljuk dan Al-Ayyubiyah. Hiç değil. Kembali di markas Knight Templar, nampak Turgut benar-benar mengalami penderitaan hebat hingga hilang kesadaran, di mana ia menyerah lalu segera dilakukan baptis oleh Azam. Turgut diganti namanya menjadi Yudas. Azam mengartikan namanya sama seperti Yudas pengkhianat Nabi Isa. Turgut lalu direkrut sebagai anggota Knight Templar dan diperkenalkan dengan rekan-rekan barunya. Sempat ingatannya kembali saat melihat Komandan Titus. Namun, kembali ia hilang kesadaran dan menganggap jika Komandan Titus tidak lain adalah saudaranya sendiri. Di Aleppo, Ertugrul akhirnya bertemu langsung dengan Halime. Nampak di pertemuan itu mereka tidak menunda-nunda lagi untuk saling mengungkapkan perasaan masing-masing. Ertugrul yang mengetahui jika Halime yang ternyata tidak berpaling darinya tentu saja bahagia. Apalagi setelah Halime berjanji jika ia tidak akan pernah mau menikah dengan Al-Aziz, dan jikapun harus menikah, ia tidak akan pernah tidur bersamanya. Halime akan menunggu Ertugrul datang membebaskannya, dan jika Ertugrul tewas dalam misi penyelamatannya, ia juga berjanji akan mengakhiri hidupnya sendiri. Tidak ada hal yang lebih membahagiakan Ertugrul saat ini selain ungkapan dari Halime. Halime. Nasir akhirnya memperoleh informasi tentang persembunyian orang Turki di Aleppo yang tidak lain berada di tempat para darwis. Segera Nasir menuju lokasi itu dan dengan brutal membunuh para darwis yang tidak bersalah hingga akhirnya mereka mendapatkan jalur rahasia dari orang-orang Turki dan segera melakukan pengejaran. Buradan. Çabuk ol. Söyle derim işte. O yüzden aradıklarınız buradadır. Di tengah-tengah pengejaran, Asma berhasil meloloskan diri. Ertugrul yang mengejarnya nampak tidak berhasil mendapatkan lagi Asma dalam kondisi hidup, sebab Asma mengurung diri di sebuah rumah dan membakar dirinya hidup-hidup. Lalu Ertugrul segera berpisah dengan maksud bertemu dengan adik dari pengasuh Layla. Mereka lalu membuat rencana baru di mana tidak ada cara lain memberitahu Al-Aziz tentang keberadaan pasukan salib di istana karena Asma telah bunuh diri. Satu-satunya cara yaitu menculik Al-Aziz setelah ia menikahi Halime dan tinggal di tempat berburu. Setelah itu Ertugrul bertemu dengan Komandan Titus. Mereka kemudian melakukan duel. Di tengah duel, pasukan Nasir tiba, dan begitu juga dengan pasukan Absin dan akhirnya mengakhiri duel mereka. Setelah berhasil terpisah dari pasukan Nasir, Ertugrul bertemu Absin yang sedang bersama Karatoigar. Di sini Karatoigar menjelaskan maksud yang sesungguhnya.
di mana sebenarnya ia telah memiliki rencana untuk menggagalkan peran pasukan salib yang mengancam dunia Islam. Namun, semenjak Ertugrul menyelamatkan Pangeran Numan, semua rencana harus gagal dan bahkan diperparah dengan akan dimulainya pertempuran besar umat Muslim dari Sultan Kaikubat dan Al-Aziz karena Numan yang beraliansi dengan Al-Aziz. Akan tetapi, di sini Ertugrul nampak tidak mempercayai Karatoigar karena menganggap jika Karatoigar tetaplah orang yang dipenuhi tipu muslihat. Sementara itu di istana, Halime menemui Al-Aziz yang telah hilang kesabaran karena suku Kai tidak juga menyerah. Ia ingin melakukan peperangan segera mungkin. Beruntung, Halime datang dan meminta satu permintaan lagi, yaitu memaafkan tindakan dari suku Kai, lalu memberi mereka waktu tambahan sebelum berperang. Al-Aziz yang amat mencintai Halime tentu memenuhi permintaan itu. Tidak berselang lama, nampak Numan telah menandatangani kontrak pernikahan Halime, dan dengan surat itu, ia juga meminta kepada semua suku-suku Turki agar bergabung dengannya dan kembali mengklaim tahta dinasti Seljuk. Rencananya membuat Halime amat marah dan menganggap jika di hadapannya bukanlah ayahnya seperti yang ia kenal dahulu. Di sisi lain, Pangeran Yigit mencoba mengorek informasi dari Al-Aziz dan akhirnya menemukan fakta jika Nasir akan memulai peperangan dengan memanfaatkan suku Turki lainnya. Segera Yigit menyampaikan ini kepada Layla dan yang lainnya. Layla dan pengasuhnya yang kini berpihak kepada Ertugrul segera melakukan pertemuan dengan Ertugrul dan menjelaskan semuanya. Selang beberapa waktu kemudian, pertemuan Nasir dengan para petinggi suku Turki pun dilaksanakan. Di sini para petua suku Turki datang karena panggilan dari Numan yang merupakan keturunan dari orang yang memberi tanah dahulu. Kedatangan para bangsa Turki karena ingin membalas kebaikan leluhur Numan. Akan tetapi, dalam pertemuan, beberapa kepala suku bertanya tentang ketidakhadiran Al-Aziz itu sendiri dan mengapa salah satu kepala suku tidak ada. Yang tidak lain adalah Sulaiman Syah. Nasir mulai menjelaskan jika Al-Aziz tidak datang karena sedang melaksanakan pernikahan. Sementara penyebab mereka tidak mengundang Sulaiman Syah dikarenakan Sulaiman Syah telah berkhianat dan beraliansi dengan pasukan salib. Namun pernyataan Nasir ini segera dibendung oleh Ertugrul yang tiba-tiba datang. Ertugrul lalu menjelaskan semuanya tentang siapa Nasir dan semua fitnah-fitnahnya. Sedang di luar, Kurdogdu serta Ertugrul dan yang lainnya menghabisi semua penjaga. Saat Nasir telah terpojok dan tidak memperoleh kepercayaan dari para kepala suku, akhirnya ia mengancam jika yang tidak setia pada Al-Aziz tidak dibolehkan keluar. Namun lagi-lagi, faktanya semua anak buah mereka telah dihabisi oleh Kurdoglu. Segera Nasir tertangkap. Setelah dikurung dan mendapatkan beberapa pukulan, seperti cara tentara salib yang lain, yaitu ingin meminum racun. Begitulah rencana Nasir. Namun Ertugrul berhasil mencegahnya dan segera akan membawa Nasir ke tempat suku Kai untuk diinterogasi lebih lanjut. Di istana, pernikahan antara Al-Aziz dan Halime akan segera berlangsung. Ketika akan melaksanakan akad nikah, nampak Al-Aziz begitu percaya diri. Akan tetapi, saat Halime yang ditanyakan kesediaannya untuk menjadi istri Al-Aziz, lalu Halime segera pergi. Hal ini tentu membuat Al-Aziz sangat sakit hati. Ia telah merelakan segalanya, namun tetap saja ia tidak juga memperoleh cinta dari Halime. Hiçbir kadına nasip olmayacak çeyizler. Tidak selang lama, Titus datang menemuinya dan menjelaskan jika Ertugrul memiliki rencana untuk menangkap Al-Aziz dengan cara jebakan saat perjalanan ke tempat berburu pada waktu bulan madu. Dan informasi-informasi yang berada di istana diketahui oleh Ertugrul yang tidak lain melalui pengasuh Layla dan Layla. Mendengar itu, Al-Aziz semakin geram. Ia lalu menyekap Layla untuk kesekian kalinya. Sementara pengasuhnya akan dipenjara seumur hidup.
Di markas Knight Templar, nampak Kurdoglu membicarakan kerjasamanya dengan Azam. Sempat ia melihat Turgut namun ia hanya mengabaikannya. Sementara itu Sulaiman Syah menyuruh beberapa prajuritnya untuk melakukan pengkhianatan di kastil Knight Templar untuk mengetahui siapa saja yang bekerja sama dengan mereka. Akan tetapi, saat mereka berada di sekitar kastil, tiba-tiba para prajurit Sulaiman Syah memperoleh serangan dari tokoh baru Knight Templar, yaitu Claudius. Claudius kemudian menemui Kardinal Thomas. Ia berencana untuk taubat karena telah membunuh banyak nyawa dengan tangannya sendiri. Itulah penyebab kedatangannya. Akan tetapi di sini Kardinal mau untuk membebaskannya dari seorang kesatria salib dengan syarat yaitu ia harus membunuh Ibnu Arabi dan mengambil pasukan para Knight Templar yang disimpannya. Kurdoglu kembali ke perkemahan membawa serta emas yang banyak dari Azam dan berencana untuk memulai memisahkan diri dari Sulaiman Syah. Saat rapat, mereka didatangi kembali oleh utusan Al-Aziz dan di sini Kurdoglu meminta agar Sulaiman Syah tidak keras kepala kepada Al-Aziz dan menerima syarat Al-Aziz dengan mengirim paman Al-Aziz dan Ertugrul sebagai kesepakatan. Terjadi pertengkaran hebat di tengah rapat itu, hingga akhirnya Gundogdu mengeluarkan senjata pemangkasnya yang tidak lain adalah Nasir. Dengan keberadaan Nasir di perkemahan, membuat prajurit Aleppo tidak akan mungkin menyerang kemah mereka. Kembali di istana, nampak Numan yang benar-benar dibutakan oleh keinginannya untuk menguasai Kesultanan Seljuk, kemudian memberi absin emas dari Al-Aziz untuk nantinya diberi kepada orang-orang Turki yang dapat membantunya memerangi Sultan Alauddin Kaykubat. Absin yang mengetahui jika keputusan Numan tidak lagi berhati nurani dan lebih memilih berkuasa dengan cara kotor, ia pun segera membunuh Numan. Kemudian diperlihatkan Ertugrul sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan Halime yang telah dibawa paksa oleh Al-Aziz ke tempat perburuan. Meski mereka gagal untuk menikah, Ertugrul yang berhasil mendapatkan karavan mereka segera melakukan penyerangan. Usai melakukan penyerangan dan membuka kereta, ternyata kereta itu kosong dan sebuah anak panah hampir saja mengenai Ertugrul. Pada akhirnya, Ertugrul berhasil dijebak oleh Al-Aziz. Apakah Ertugrul dapat selamat dari penangkapan itu? Atau ia kembali berhasil melarikan diri? Kita akan menyaksikannya di episode berikutnya.